Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai Software Requirement Specification, yaitu implementasi paradigma Object Oriented, yaitu sistem penyewaan mobil online. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu, yaitu perkenalkan saya Raden Muhammad Reka Maulana selaku anggota, kemudian ada Ardika Rahmat Septian sebagai ketua, ada Azfa Aziz Rizky Aputra sebagai anggota, kemudian ada Farel Altaf sebagai anggota, dan yang terakhir ada Afrian Satria Hutomo sebagai anggota. Baik, langsung menuju poin yang pertama yaitu introduction. Ada purpose, yaitu sistem penyewaan mobil online dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam mencari, memesan, dan membayar penyewaan mobil. Sistem ini juga membantu admin mengelola data transaksi dan laporan penyewaan secara efisien. Kemudian ada scope. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk mencari mobil berdasarkan kriteria seperti jenis, lokasi, tanggal, memesan mobil dan memverifikasi detail penyewaan, melakukan pembayaran melalui berbagai metode, serta mendapatkan notifikasi dan konfirmasi pemesanan. Selain itu, admin dapat mengelola data mobil, laporan transaksi, dan memproses pengembalian mobil. Kemudian yang dibahas oleh kelompok kami yaitu ada overview, yaitu dokumen ini mencakup artefak UML seperti use case diagram, sequence diagram, class diagram, dan lainnya yang dirancang untuk mendukung pengembangan sistem penyewaan mobil online. Semua artefak ini disusun berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang diperoleh dari proses elicitation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next, selanjutnya ada bagian overall description. Bagian 2.1 ada product perspective. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang menggunakan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. Aktor utama yang terlibat dalam sistem ini adalah pelanggan dan admin. Kemudian 2.2 ada product function. Fungsi utama sistem meliputi pencarian mobil berdasarkan kriteria, pemesanan mobil, pengelolaan data mobil oleh admin, serta pengelolaan transaksi dan laporan penyewaan. Sistem sistem dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam pengelolaan penyewaan mobil. Berikutnya ada 2.3 user karakteristik. Pelanggan dapat mengakses sistem melalui desktop atau perangkat seluler untuk melakukan pencarian dan pemesanan mobil. Sementara itu, admin memiliki akses ke fitur pengelolaan data dan laporan yang dirancang untuk mempermudah manajemen operasional. Kemudian di 2.4 ada constraints. Berikut ada gambarnya. Berikutnya lagi ada di 2.5 asumsi and dependencies. Sequence diagram satu, proses penyewaan oleh pelanggan. Objek yang terlibat ada aplikasi atau website, database, sistem pembayaran. Miseks yang terlibat yang pertama buka aplikasi, kedua login, ketiga validasi akun, keempat status validasi, lima masukkan kriteria pencarian, enam cari data mobil, tujuh hasil pencarian, 8 pilih mobil, 9 ambil detail mobil, 10 kirim detail mobil, 11 konfirmasi detail penyewaan, 12 pilih metode pembayaran, 13 proses pembayaran, 14 status pembayaran, 15 simpan data pesanan, 16 notifikasi detail pesanan dan kode konfirmasi. Alternatif yang pertama, jika tidak ada mobil yang sesuai, langsung tampilkan alternatif. Kedua, jika pembayaran gagal, muncul notifikasi gagal. Kemudian bagian sekuensi diagram 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sekuensi diagram 2 yang itu proses pengembalian oleh pelanggan. Objek yang terlibat yaitu ada pelanggan dan ada admin dan sistem penyewaan dan juga database. Message yang terlibat yaitu ada serahkan mobil sesuai kesepakatan, dan yang kedua periksa data mobil,
Dan yang ketiga, ambil data kondisi awal mobil. Dan yang keempat, ambilkan data kondisi awal. Yang kelima, ada catat status pengembalian atau kondisi mobil. Dan yang keenam, hitung denda dan biaya tambahan. Yang ketujuh, informasi pelanggan dan biaya tambahan. Yang kedelapan, update status mobil menjadi tersedia. Yang kesembilan, perbarui status mobil di database. Dan yang ke-10, konfirmasi pembaruan. Dan yang 11, notifikasi bahwa transaksi selesai. Alternatif jika ada pelanggan, yaitu informasikan denda dan biaya tambahan. Yang kedua, jika pelanggan lupa lokasi pengembalian, maka kirim pengingat lokasi pengembalian. Nah, alternatif dia pengembalian. Ya, sequence diagram 3, yaitu ya pengelolaan data mobil oleh admin. Objek yang terlibat ada admin, dan juga ada sistem penyewaan, dan juga database. Message yang terlibat ada login atau kirim kredensial. Yang kedua ada verifikasi akses admin. Yang ketiga ada status verifikasi. Dan keempat kirim menu pengelolaan mobil. Yang kelima kirim data tindakan tambahan atau edit dan juga hapus. Dan yang keenam ada simpan atau ubah atau hapus data mobil tersebut. Dan yang ketujuh konfirmasi perubahan. Dan yang kedelapan verifikasi data berhasil diperbarui. Dan yang ke satu, jika terjadi kesalahan pengisian data, maka pesan error dan perbaiki data. Dan yang kedua, jika mobil sedang dalam penyewaan, itu tolak penghapusan mobil tidak dapat dihapus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada specific requirement yang dibahas, yaitu functional requirement. Untuk functional requirement yang pertama, yaitu ada sistem membuat pelanggan untuk mencari mobil berdasarkan kriteria yang telah disediakan. Yang kedua, yaitu sistem harus menyediakan daftar mobil yang sesuai dengan kriteria pencarian. Lalu ada yang ketiga, sistem harus memvalidasi informasi pembayaran yang dilakukan pelanggan. Yang keempat, ada sistem harus mengirim konfirmasi pembayaran kepada pelanggan setelah berhasil. Yang kelima, sistem harus mengelola data transaksi di dalam data store. Yang keenam, sistem harus menyediakan laporan transaksi kepada admin. Yang ketujuh, sistem harus mengirim permintaan kepada vendor untuk menyiapkan mobil yang dipesan. Yang kedelapan, sistem harus memperbarui status mobil di data store setelah pembayaran. Selanjutnya ada information flows, aliran informasi dari FR1, yaitu pelanggan membuka halaman pencarian mobil di sistem. Yang kedua, sistem menampilkan halaman pencarian dengan form untuk memasukkan kriteria seperti jenis mobil, harga, lokasi, dan lain-lain. Yang ketiga, pelanggan memasukkan kriteria pencarian mobil dan mengirimkannya ke sistem. Yang keempat, sistem memproses data pencarian dan memeriksa daftar mobil yang sesuai di data store. Yang kelima, sistem mengembalikan hasil pencarian, yaitu daftar mobil yang sesuai kepada pelanggan. Aliran informasi untuk FR2, yaitu yang pertama ada pelanggan membuka halaman hasil pencarian mobil di sistem. Yang kedua, sistem menampilkan daftar mobil berdasarkan kriteria yang telah dimasukkan. Yang ketiga, pelanggan memilih salah satu mobil dari daftar dan sistem menampilkan detail mobil tersebut, yaitu harga, ketersediaan, dan lokasi. Yang keempat, pelanggan melanjutkan proses pemesanan atau memilih mobil lain. Untuk aliran informasi FR3, yaitu yang pertama, pelanggan memilih metode pembayaran dari halaman pembayaran. Yang kedua, sistem memvalidasi data pembayaran pelanggan dengan pihak penyedia layanan pembayaran. Yang ketiga, jika data pembayaran valid, sistem memproses pembayaran dan mengupdate status pembayaran. Yang keempat, sistem menampilkan notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil. Untuk aliran informasi FR4, yaitu setelah pembayaran berhasil, sistem mengirimkan konfirmasi pembayaran kepada pelanggan melalui notifikasi, yaitu email atau pesan dalam aplikasi. Yang kedua, sistem menampilkan halaman konfirmasi kepada pelanggan yang mencakup informasi detail pembayaran, yaitu total biaya, tanggal pembayaran, dan lain-lain. Untuk aliran informasi FR5, yang pertama yaitu sistem menyimpan data transaksi pelanggan ke dalam data store. Yang kedua, data transaksi mencakup informasi pemesanan mobil, metode pembayaran, status pembayaran, dan data pelanggan. Yang ketiga, sistem memverifikasi data sebelum menyimpan ke data store.
Selanjutnya aliran informasi FR6 yaitu yang pertama admin membuka halaman laporan transaksi di sistem. Yang kedua, sistem mengirimkan permintaan ke datastore untuk mengambil data transaksi. Yang ketiga, datastore mengembalikan data laporan transaksi kepada sistem. Yang keempat, sistem menampilkan laporan transaksi kepada admin dalam format tabel atau grafik. Selanjutnya, aliran informasi FR7 yaitu yang pertama, setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem mengirimkan permintaan kepada vendor untuk menyiapkan mobil yang dipesan. Yang kedua, vendor menerima detail mobil yang harus disiapkan, yaitu waktu pengembalian, lokasi, dan lain-lain, melalui notifikasi sistem. Yang ketiga, vendor menyiapkan mobil sesuai pesanan pelanggan. Dan aliran informasi yang terakhir yaitu FR8. Yang pertama, setelah pembayaran berhasil, sistem memperbarui status mobil di datastore menjadi disewa. Yang kedua, jika pemesanan selesai, sistem mengembalikan status mobil menjadi tersedia. Dan yang terakhir, status mobil yang diperbarui dapat dilihat oleh pelanggan, admin, atau vendor melalui sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu terdapat pada proses 1 pada identifikasi masalah pada aktor pelanggan. Deskripsinya, pelanggan memesan mobil melalui sistem untuk digunakan dalam periode tertentu. Lalu ada step perform. Yang pertama ada pelanggan membuka aplikasi atau website sistem penyewaan mobil. Yang kedua, pelanggan masuk atau login ke akun mereka. Yang ketiga, ada pelanggan memasukkan kriteria pencarian atau jenis mobil, lokasi, atau tanggal sewa. Dan yang keempat, sistem menampilkan daftar mobil yang sesuai dengan kriteria. Yang kelima, pelanggan memilih mobil yang diinginkan. Yang keenam, pelanggan memverifikasi detail penyewaan, harga, durasi, dan lokasi. Lalu yang ketujuh, pelanggan melakukan pembayaran melalui metode yang tersedia, yaitu seperti kartu kredit, transfer, atau dompet digital. Lalu yang kedelapan ada sistem mengonfirmasi pembayaran dan penyimpanan pesanan di database. Lalu yang 9, pelanggan menerima notifikasi berupa detail pesanan dan kode konfirmasi. Lalu pada precondition terdapat pelanggan harus memiliki akun aktif dan login ke dalam sistem. Lalu ada data mobil tersedia di sistem, termasuk informasi ketersediaan, harga, dan lokasi. Lalu ada post condition, yang dimana ada data pesanan pelanggan tercatat dalam sistem, pelanggan menerima notifikasi detail pemesanan, lalu status ketersediaan mobil diperbaharui menjadi disewa pada periode terkait. Lalu pada poin selanjutnya ada alternatif. Jika mobil yang dicari tidak tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada mobil yang cocok dan menyarankan alternatif. Lalu jika pembayaran gagal, sistem memberikan opsi untuk mencoba metode pembayaran lain dan menyimpan pesanan untuk dilanjutkan. Poin yang input data entities. Input data entities yang diperlukan adalah data pelanggan yang meliputi nama, email, password yang digunakan untuk proses penyewaan. Lalu ada poin selanjutnya, algoritma of process. Pertama ada pelanggan membuka aplikasi atau website sistem penyewaan mobil, lalu pelanggan masuk atau login ke akun mereka. Yang ketiga ada pelanggan memasukkan kriteria pencarian seperti jenis mobil, lokasi, dan tanggal sewa. Lalu yang keempat, sistem menampilkan daftar mobil yang sesuai dengan kriteria. Yang kelima ada pelanggan memilih mobil yang diinginkan. Yang keenam ada pelanggan memverifikasi detail penyewaan, harga, durasi, dan lokasi. Lalu yang ketujuh, pelanggan melakukan pembayaran melalui metode yang tersedia seperti kartu kredit, transfer, dan dompet digital. Lalu dan 8, sistem mengonfirmasi pembayaran dan menyimpan pesanan di database. 9, ada pelanggan menerima notifikasi berupa detail pesanan dan kode konfirmasi. Lalu poin selanjutnya ada affected data entities. Pada proses 2, aktor. Sebagai aktor itu ada pelanggan dan admin.
Deskripsinya, pelanggan mengembalikan mobil yang telah disewa dan admin memproses transaksi pengembalian. Pada step perform, yang pertama pelanggan menyerahkan mobil ke lokasi pengembalian sesuai kesepakatan. Lalu kedua, admin memverifikasi kondisi mobil sesuai dengan data awas sebelum disewa. Yang ketiga, ada admin mencatat status pengembalian ke sistem. Keempat, jika tidak ada pelanggaran, sistem menyesuaikan transaksi tanpa tambahan biaya. Lalu yang kelima, pelanggan menerima notifikasi bahwa transaksi selesai. Lalu ada precondition, data penyewaan tercatat dalam sistem, termasuk waktu pengembalian dan lokasi. Lalu pelanggan telah menyelesaikan penyewaan sesuai jadwal. Selanjutnya ada post condition, status mobil diperbarui menjadi tersedia di database. Lalu data pengembalian tercatat di laporan transaksi. Lalu jika ada pelanggan atau keterlambatan atau kerusakan, denda dihitung dan ditagih ke pelanggan. Lalu ada alternatif, jika ada pelanggaran, admin mencatat pelanggaran, misalnya keterlambatan atau kerusakan, dan sistem menghitung denda yang dikenakan. Lalu ada jika pelanggan lupa lokasi pengembalian, sistem mengirimkan pengingat lokasi sesuai detail pesanan. Selanjutnya ada input data entities-nya, yaitu input data yang diperlukan yaitu adalah data pengembalian pelanggan yang meliputi nama email, password yang digunakan pelanggan, dan admin untuk melakukan proses pengembalian. Lalu ada poin selanjutnya adalah algoritma or formula of process. Yang pertama ada pelanggan menyerahkan mobil ke lokasi pengembalian sesuai kesepakatan. Yang kedua, admin memverifikasi kondisi mobil sesuai dengan data awal sebelum disewa. Yang ketiga, admin mencatat status pengembalian ke sistem. Yang keempat, jika tidak ada pelanggaran, sistem menyelesaikan transaksi tanpa tambahan biaya. Lalu yang kelima, pelanggan menerima notifikasi bahwa transaksi selesai. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada proses 3, yang dimana proses 3 pengelola data mobil. Ya, identifikasi masalahnya yaitu ada aktornya admin dan deskripsi admin mengelola data mobil di sistem, termasuk menambahkan mobil baru, mengubah data mobil yang sudah ada atau menghapus mobil yang tidak lagi tersedia. Langkah yang dilakukan yaitu login sistem admin, masuk ke sistem melalui halaman, admin menggunakan kredensial yang valid, login ke sistem, admin ke sistem melalui pengolahan mobil, buka menu khusus untuk mengolah data mobil, dan juga pilih tindakan. Admin membuka menu khusus untuk mengolah data mobil. Kemudian salah satu tindakan berikut yaitu admin memiliki hak akses untuk mengolah data mobil yang akan diubah dan dihapus jika sedang digunakan dalam penyewaan aktif. Dan ada post kondisinya, yaitu data mobil dalam sistem diperbarui atau ditambahkan sesuai dengan tindakan admin, dan juga sistem menampilkan daftar mobil terbaru pada pelanggan di bagian pencarian. Alternatif, jika terjadi kesalahan dalam pengisian data, sistem memberikan pesan error dan meminta admin memperbaiki input. Jika mobil dihapus tapi sedang dalam penyewaan, sistem menolak penghapusan dan menampilkan pesan bahwa mobil tidak dapat dihapus. Selanjutnya ada input data entitas. Input data entitas yang terlibat yaitu ada data admin yang meliputi nama, email, password yang digunakan admin untuk mengelola penyewaan mobil. Terus ada algoritma of formula for prosesnya, yaitu ada admin masuk ke sistem melalui halaman admin, dan juga admin membuka menu pengolahan mobil, dan yang ketiga admin memilih tindakan yang diinginkan, menambahkan mobil baru, mengedit data mobil atau menghapus mobil. Dan yang keempat ada admin memasukkan atau mengubah data, misalnya jenis mobil, harga sewa, lokasi, status ketersediaan. Dan yang kelima ada sistem penyimpanan perubahan ke database. Dan yang keenam, admin menerima konfirmasi bahwa data telah berhasil dilakukan, perubahan telah berhasil dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu berikutnya ada data construct specification.
Yang pertama itu ada konstruk 1, di mana kelas pertama dari diagram memiliki 4 atribut dan 2 metode, di mana ID admin itu memiliki integer, nama itu menggunakan string, email string, dan password string. Lalu constituent fields. Kelas ini memiliki 4 field atribut, yaitu ID admin, nama, email, dan password. Untuk yang konstruk 2 itu kelas kedua ini dari diagram memiliki 2 atribut dan 4 metode, di mana daftar mobil memiliki kelas mobil, daftar transaksi memiliki kelasnya transaksi. Constitution fields-nya itu kelas ini memiliki 2 field atribut, yaitu daftar mobil dan daftar transaksi. Konstruk 3. Kelas ketiga ini dari diagram memiliki 3 atribut dan 1 metode, di mana ID vendor itu memiliki kelas integer, nama itu string, kontak string. Lalu constituent field. Kelas ini memiliki 3 field atribut, yaitu ID vendor, nama, dan kontak. Lalu kelas berikutnya, konstruk 4, memiliki 4 atribut dan 3 metode, di mana ID pelanggan memiliki tipe integer, nama itu string, email string, dan password juga string. Kelas ini memiliki 4 field atribut, yaitu ID pelanggan, nama, email, dan password. Konstruk kelima dari diagram ini memiliki 5 atribut dan 1 metode, di mana ID mobil memiliki tipe data integer, jenis itu tipe datanya string, lokasi string, status string, dan harga sewa itu float. Constituent field ini memiliki 5 field atribut, yaitu ID mobil, jenis, lokasi, status, dan harga sewa. Lalu konstruk yang keenam memiliki 6 atribut dan 2 metode, di mana ID transaksi itu memiliki tipe data integer, tanggal itu dater, status pembayaran string, total biaya itu float, ID pelanggan itu integer, dan ID mobil integer. Kelas ini memiliki 6 field atribut, yaitu ID transaksi, tanggal, status pembayaran, dan juga total biaya, ID pelanggan, dan ID mobil. Lalu untuk poin selanjutnya ada software system attributes. Berdasarkan tabel di bawah terdapat sekumpulan non-functional requirement yang terdiri dari 7 NFR. Di mana NFR yang pertama, sistem harus dapat menangani hingga 100 transaksi per menit tanpa penurunan kecepatan. NFR kedua, sistem ini harus memiliki tingkat uptime minimal 99,9% dalam periode sebulan. Lalu yang NFR ketiga, sistem harus menggunakan enkripsi SSL atau TLS untuk semua komunikasi data. NFR keempat, sistem harus dapat menambahkan kapasitas hingga 10 kali lipat dari beban rata-rata saat ini tanpa memerlukan perubahan besar pada infrastruktur. NFR 5, sistem harus mendukung akses dari berbagai perangkat termasuk desktop, tablet, dan ponsel. NFR 6, sistem harus memiliki dokumentasi teknis yang memadai untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan lebih lanjut. Dan NFR yang terakhir, semua transaksi harus dicatat secara detail di data keperluan audit. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.